insyaallah beliau Allah sehatkan badannya, kemudian Allah berkahi kehidupannya, dan Allah panjangkan umurnya. Juga bagi kita semua, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustazah Haja Fadilah, yang insya Allah berkahi kehidupannya, bermanfaat ilmunya dari dunia sampai akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat bermanjah, berkumpul bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib atas setiap laki-laki, baik itu muslimin laki-laki dan muslimah perempuan. Innal malaikatu tad'u ajnihataha li talibil ilma bima yaktub, bahwa para malaikat itu bergembira. Yang kita ketahui bahwa malaikat itu akan mengibarkan sayapnya atas orang-orang yang menuntut ilmu. Tak lupa selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita, Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang besar, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak selaku umat mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah akan mengangkat derajat seseorang manusia yang beriman. Kemudian Allah janjikan orang yang beriman itu, kemudian Allah janjikan orang yang beramal soleh itu, yaitu pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan mau memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, selagi masih sempat dan sehat, gunakan badan kita, anggota tubuh kita untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apapun yang kita lakukan dari pagi hingga nanti malam menjelang tidur, yang kita lakukan selama itu kebaikan, maka bernilai sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita melakukannya dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah ini menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan Quran surat Al-Maidah ayat 48.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang dia berlomba-lomba dalam kebaikan apapun, selagi umat Islam memandang itu adalah suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menggantikan suatu amal kebajikan kita. Apa yang kita perselisihkan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas suatu pahala selagi kita benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membahas yaitu zuhud dan jihad. Apa itu zuhud? Apa itu jihad? Zuhud dan jihad itu berasal dari kata jahada yang artinya sungguh-sungguh, kemudian artinya itu namanya intikan yang ditanamkan dalam hati, sungguh-sungguh, kemudian kemampuan kita. Inilah kata zuhud dan jihad. Kata jahada ini adalah semangat kita, jihad ini adalah kemampuan kita, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya adalah zuhud diartikan yaitu tidak silau akan dunia, tidak sirik akan rezeki orang. Inilah yang dikatakan zuhud, tidak silau akan dunia. Namun jihad itu diartikan kesungguhan kita apapun bentuknya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdal jihad membana masjidan." Keutamaan jihad adalah yang membangun masjid, yang memelihara dan yang kontribusi di dalamnya. Dalam masjid ini difasilitasi oleh kegiatan agama, baik itu sholat kita, kemudian sedekah kita di dalam masjid, zakat kita yang kita keluarkan untuk masjid, harta kita yang kita keluarkan untuk masjid. Inilah yang dikatakan afdhalul jihad, keutamaan dari jihad membana masjidan wa yu'allimuhum fihi al-Qur'an, yang di dalamnya adalah mempelajari Al-Qur'an, wa yu'allimu fihi al-Qur'an, dan juga as-sunnah wal fiqh, yang di dalamnya ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hukum-hukum Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang terkaya, kita tahu bahwa Nabi Allah Sulaiman adalah orangnya, dia adalah seorang yang kaya, dia adalah seorang nabi yang memanfaatkan kekayaannya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi sekaya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, walaupun sebelumnya Nabi Sulaiman atau setelah Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergunakan hartanya untuk umat, dia perjuangkan hartanya untuk umat Islam
sehingga dirinya tidak dapat apa-apa. Ketika dia punya makanan atau kelebihan rezeki, itu semua diberikan oleh umat manusia, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Pernah ada seorang sahabat pemuda, "Ya Rasulullah, saya melakukan dosa." Pada saat itu dosa yang diperbuat adalah bersenggama siang hari di bulan puasa. Bersenggama di siang hari di bulan puasa. Kemudian Rasulullah SAW tidak memarahi, akan tetapi memberikan peringatan kepadanya untuk membayar dari puasa itu. Yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada pemuda itu karena pemuda itu tidak punya apa-apa. "Wahai pemuda, engkau ganti puasamu dengan engkau memberikan makan fakir dan miskin sebanyak 60 orang." "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah." Akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, cari orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian datangkan kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu diberikannya uang. Akhirnya kata pemuda itu, "Ya Rasulullah, tidak ada orang miskin selain daripada diriku, tidak ada orang yang fakir selain daripada diriku di kampungku." Akhirnya Rasulullah SAW memberikan rezeki dari Rasulullah kepada pemuda itu, sehingga dia melakukan kesalahan, akan tetapi Rasulullah SAW memaafkan. Kemudian Rasulullah memberikan rezeki kepada pemuda itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini tidak ada sultan selain daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia meminta kepada Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 19, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzidni an ashkur ni'matallati an'amta alayya." Ya Allah, anugerahilah aku pemahaman, ilmu, harta yang Engkau berikan kepadaku agar aku bersyukur, bertambah syukur kepadamu ya Allah. Kemudian Allah memberikan rizki kepada Nabi Allah Sulaiman, ditawarkan rizki, ditawarkan wanita, dan ditawarkan ilmu. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu dia mendapatkan wanita yang cantik, dengan ilmu dia mendapatkan harta yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam membujuk semua kalangan, baik daripada kalangan manusia, mengajak kalangan manusia dan binatang untuk berlomba-lomba mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi. Kemudian Asib bin Barkiyah adalah seorang yang Allah berikan pemahaman ilmu. Kemudian Nabi Allah Sulaiman melirik kerajaan yang dimana di situ ada perempuan cantik. Kemudian yang bernama, siapa namanya Pak? Perempuan cantik tersebut Bilqis, penyembah matahari pada saat itu. Kemudian Allah anugerahkan Asib bin Barkiyah. Nabi Allah Sulaiman memberikan sayembara kepada kalangan manusia, jin dan hewan. Siapa yang bisa memindahkan kerajaanku kepada kerajaan Ratu Bilqis,
semua menyanggupi perpindahan tempat dari singgasana Nabi Allah Sulaiman menuju singgasana Ratu Bilqis yang kaya raya itu. Akhirnya kaum jin menyanggupi, wahai Raja Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaanmu kepada kerajaan Ratu Bilqis dengan kedipan mata. Ketika engkau mengedipkan mata, lalu engkau pindah kepada kerajaan Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mematahkan bantuan tersebut. Adakah yang lebih cepat daripada kilat? Akhirnya Asim bin Barqiyah, golongan manusia menyangkupinya. Ketika dipindahkan dari kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menuju kerajaan Ratu Bilqis, itu sebelum daripada kedipan mata, lebih cepat daripada bantuan jin pada saat itu. Singkat cerita, Nabi Allah Sulaiman melihat Ratu Bilqis penyembah matahari. Dia menginginkan bahwa kerajaan Ratu Bilqis yang sangat kaya raya itu agar digunakan untuk Ratu Bilqis yang jauh sehingga dekat. Ratu Bilqis kaget pada saat itu, Bang. Ratu Bilqis terkejut pada saat itu, Bu. Siapa yang sanggup mendatangkan istana lebih bagus daripadaku? Dia cari sejauh 3 kilometer yang berisikan emas, jalannya semua emas. Kemudian Ratu Bilqis itu tertarik kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Didatangkannya Ratu Bilqis untuk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian dia berjalan sebanyak 3 kilo itu, yang jalannya itu diaspal oleh emas. Kemudian masuk ke dalamnya, itu namanya keramiknya itu dari kaca, yang di bawahnya ada kolam ikan. Sehingga Ratu Bilqis mengangkat namanya sutranya, diangkatlah sutranya. Kemudian dia berjalan, dia pikir itu air, ternyata bukan. Lantainya terbuat daripada kaca. Kemudian kelihatan betis daripada Ratu Bilqis pada saat itu. Akhirnya singkat cerita, Ratu Bilqis dan Nabi Allah Sulaiman menikah. Sampai harta kekayaannya itu bertambah. Tidak cukup di situ, perjuangan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yaitu merekrut kalangan umat manusia dan hewan. Siapa yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan yaitu kebaikan, akhirnya semua kalangan makhluk itu mengambil andil di dalamnya. Akhirnya gajah dengan sombongnya, karena ia merasa badannya itu besar, wahai Raja Sulaiman, saya adalah seekor gajah yang ukuran badan saya ini besar. Saya akan bersedekah dengan ukuran badan saya. Saya akan mengerahkan kemampuan saya seukuran badan saya. Kemudian ada di situ namel, yaitu semut. Dia berkata, ikut andil di dalamnya. Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya akan bersedekah seukuran badan saya. Pada saat itu hewan-hewan menertawai semut. Bapak Ibu sekalian, semut yang kecil gak seberapa ukuran badannya, dia mampu berkata, saya akan bersedekah dengan ukuran badan saya.
mentertawai semut, mentertawai nemel. Kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam membentak kalangan hewan pada saat itu. Wahai para hewan, jangan kau tertawai semut yang ingin bersedekah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah wajar saja dia berukuran besar, secara otomatis dia akan mengerahkan hartanya seukuran badannya. Namun ironi jika seekor gajah mengeluarkan hartanya di jalan Allah seukuran semut. Inilah gambaran yang terjadi pada saat ini. Seorang agnia, seorang yang kaya, semakin kaya ternyata dia semakin susah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka dunya ahabba Allahu wa man taraka dzunuba ahabbahu malaika wa man hasama tama'a anil muslimin ahabbahu muslimun." Yang artinya, barang siapa yang tidak silau akan dunia, dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari dunia dari siang sampai larut malam, tidak meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepadanya. Kemudian dia bersedekah untuk kemakmuran masjid, untuk kemaslahatan umat. Inilah yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meninggalkan suatu dosa, maka malaikat itu senang kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mengambil harta yang bukan haknya, maka dia akan disenangi oleh muslimin dan wal muslimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan hadis daripada pantarokan dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia, artinya kita tidak meninggalkan dunia, kemudian kita mementingkan akhirat saja, bukan, tapi gunakanlah dunia untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwamuddin kira dinar bahwa kejayaan Islam agama dengan dinar, dengan kejayaan, dengan kekuasaan harta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang kita tahu bahwa Islam akan jaya dengan harta, untuk itu kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai taklim mingguan pada hari ini, yang insya Allah kita dengarkan dilanjut oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syarifidal. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu